Mahfud bongkar sosok Jenderal Bintang 4 di Pilpres lalu, suami Sandra Dewi Harvey CS hanya boneka. Viral anggota Densus 88 mengintai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung Febrie Adriansyah Sabtu 25 Mei 2024, mengingatkan sosok ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud membongkar keterlibatan dan intervensi pejabat tinggi dan jenderal yang menjadi mafia di lingkaran korupsi tambang di debat keempat Pilpres 2024, 21 Januari yang diikuti Cawapres Muhaimin Iskandar dan Gibran serta dirinya. Gibran saat itu mengatakan solusi menindak pengusaha tambang nakal dengan mencabut izin usaha pertambangan. Namun, Mahfud menilai mencabut IUP tak semudah ucapan karena banyak mafianya. Ia mengaku, saat menjabat Menko Polhukam, pernah mengirim tim mengecek pertambangan berbekal surat putusan Mahkamah Agung, tapi ditolak. Hal itu diperkuat KPK yang menyatakan pertambangan ilegal itu aman karena dibekingi aparat pejabat. Pernyataan Mahfud sempat ditanggapi oleh Jenderal Maruli pada keesokan harinya pada 22 Januari. Menurutnya perlu informasi lebih lengkap. Diketahui, anggota Densus 88 bernama Bribda Im yang menguntit Jampitsus Febri sudah ditangkap. Diduga pergerakannya karena campur tangan sosok Purnawirawan Bintang 4. Sosok Bintang 4 ini, pertama kali diungkap Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, IAW, Iskandar Sitorus. Meski tak detail, Iskandar dikutip dari YouTube Uya Kuya TV 27 Mei telah memantau kasus ini sejak 2015. Menurut dia, oknum Bintang 4 ini sudah pensiun, namun pengaruhnya besar di balik praktik hitam pertambangan timah. Maka ia menilai suami Sandra Dewi Harvey Mois hanya kaki tangan saja. Di atasnya masih ada sosok RBT, lalu di atas itu ada oknum Jenderal Bintang 4. Iya, dia, seragam, ia pernah berbintang inisial B, kata Iskandar. Namun hal ini dibantah kuasa hukum Harvey Mois, Haris Arthur Hedar. Terutama dugaan keterlibatan Jenderal Bintang 4 menjadi backing tersangka Harvey Mois selaku suami Sandra Dewi itu fitnah. Terkait kasus anggota Densus 88 itu pihak Pusat Polisi Militer, Puspom, TNI dalam keterangannya Sabtu, 25 Mei 2024, menerjunkan personel Puspom TNI bekerja sama dengan keamanan internal Kejagung dan aparat hukum lainnya, mengantisipasi potensi ancaman. Diketahui, pihak Kejagung menetapkan 21 tersangka yakni, 7 ASN atau penyelenggara negara dan 15 pihak swasta.